Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azharotu Zain Harap, mewakili kelompok 1. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar kepailitan. Yang pertama, pengertian kepailitan. Menurut pasal 1 angka 1 UUK 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti dari kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur pailit. Yang kedua, dasar hukum kepailitan. Dasar hukum kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang disingkat dengan UUK 2004. Sebelum diundangkannya UUK 2004 ini, masalah kepailitan diatur dalam Statsblad 1905-217 Junto Statsblad 1906-348 tentang Faillissemenverordening atau Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Prinsip di dalam hukum kepailitan ada 6. Yang pertama, prinsip paritas creditorium. Yang kedua, prinsip pari passu pro rata parte. Yang ketiga, prinsip structured pro rata. Yang keempat, prinsip debt collection. Yang kelima, prinsip utang. Dan keenam, prinsip debt pooling. Keenam prinsip ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama, prinsip paritas creditorium atau kesetaraan kedudukan para kreditor. Prinsip ini menentukan bahwa kreditor itu mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor. Prinsip paritas creditorium mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor, baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak, maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor, dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. Yang kedua, prinsip pari passu pro rata parte. Prinsip pari passu pro rata parte ini berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional di antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya atau pond-pond-gewicht dan bukan dengan sama rata. Ketiga, prinsip structured pro rata. Prinsip structured pro rata atau disebut juga dengan istilah structured creditors. Prinsip ini yaitu prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan jalan keluar atau keadilan di antara kreditor. Prinsip ini adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Di dalam kepailitan, kreditor diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu kreditor separatis, kreditor preferent, dan kreditor konkuren. Keempat, prinsip debt collection. Prinsip ini adalah suatu konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor. Menurut Trihernowo, kepailitan dapat digunakan sebagai mekanisme pemaksaan dan pemerasan. Sedangkan menurut Emi Yuhasari, hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat collective proceeding, yang berarti tanpa adanya hukum kepailitan, masing-masing kreditor akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri mengklaim aset debitor untuk kepentingan masing-masing. Oleh karenanya, hukum kepailitan mengatasi apa yang disebut dengan collective action problem yang ditimbulkan dari kepentingan individu masing-masing kreditor. Kelima, prinsip utang.
Di dalam proses beracara dalam hukum kepailitan, konsep utang menjadi sangat penting dan esensial. Karena tanpa adanya utang, maka tidaklah mungkin perkara kepailitan akan dapat diperiksa. Tanpa adanya utang, maka esensi kepailitan tidak ada, karena kepailitan adalah peranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya. Dan terakhir yang keenam, prinsip debt pooling. Prinsip debt pooling merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi antara para kreditornya. Dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan berpegang pada prinsip paritas kreditorium dan prinsip pari passu pro rata parte, serta pembagian berdasarkan jenis masing-masing kreditor, yang telah dibahas sebelumnya pada prinsip structured creditors principle. Sekian presentasi kami dari kelompok 1 mengenai prinsip-prinsip dasar kepailitan. Mudah-mudahan dimengerti oleh teman-teman semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.